Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kedua DKM kita, Bapak kita yang soleh, Bapak Selamat Sumiani, imam kita yang baru saja menghantar rohani kita untuk larut dalam sungguh kita yang luar biasa, Ustaz Muhammad Wafi, bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi kita, surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu. Ada di remajawan remajawati yang tengah dirindukan kehadirannya oleh bangsa dan umat ini. Kita berdoa di pagi ini semoga hidup kita dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Puji dan syukur, sembah dan sujud, patuh dan setia, ikhlas dan cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling tawadu kepribadiannya, paling sayang kepada sesamanya, paling ikhlas hatinya, paling jujur sifatnya, paling tinggi akhlaknya, paling luas ilmunya, paling mulia budi pekertinya, paling rukun rumah tangganya, paling adil keputusannya, paling banyak wiridannya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling sempurna salat dan puasanya, paling gigih dalam membangun bangsa dan negaranya. Itulah dia Rasul yang makamnya sebagian di antara kita telah menziarahinya di Masjid Nabawi. Di depan makamnya tanpa terasa kita menangis, meneteskan air mata sebagai pelepas dahaga rindu dan cinta tanpa batas kepada beliau. Itulah Nabi kita semua, sang uswah dan qudwah kita, dan junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pagi ini dengan izin Allah saya bisa bersilaturahim dan kita sama-sama thalabul ilm dalam rangka untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka evaluasi niat kita pagi ini saat ketika kaki kanan masuk ke pintu masjid kita, niat kita kesini ngapain? Dan setelah ini kita duduk untuk taklim, niatnya masih istiqomah dengan itu atau udah bergeser? Evaluasi supaya 1 jam ke depan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan jadi berkah untuk keluarga kita, untuk diri kita pada saat kerja di kantor dan lain sebagainya, di jengkal bumi manapun menjadi barokah. Saudara-saudaraku sekalian, tema kita pagi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku sekalian, kalau besok saya berencana ke Surabaya jam 10 pagi, maka paling tidak 1 jam sebelum keberangkatan saya sudah harus mempersiapkan semua yang harus dipersiapkan, sehingga tepat jam 10 pagi saya berangkat ke Surabaya dengan tenang karena persiapan dilakukan jauh sebelum keberangkatan. Hal yang sama juga
dengan cara Allah membuat manajemen perencanaan menghadirkan Nabi kita ke muka bumi. Nabi kita itu baru dilahirkan tahun 571 Masehi. Ada pendapat yang lain yang tidak populer 573 Masehi. Tapi rencana menghadirkan Nabi-Nya di muka bumi dilakukan pagi-pagi betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa lacak melalui senior-senior Nabi kita. Yang paling dekat dengan Nabi kita adalah Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Melalui Nabi Isa Allah turunkan Injil. Di dalam Injil Allah sampaikan rencana menghadirkan Nabi kita ke muka bumi. Atas dasar itu Waraqah, paman ibunda kita Khadijah, saat pulang dari Gua Hira, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku sayang, selimuti aku, selimuti aku. Tanpa kata-kata langsung nyelimutin, gak bawel. Begitu selesai, dia ceritakan semua pengalamannya di Gua Hira. Ini fenomena Gua Hira nih, luar biasa. Beliau kemudian membawa ke pamannya. Pamannya kemudian dikasih, waktu itu agamanya Nasrani. Kata beliau, kamu beruntung Khadijah keponakanmu. Suamimu ini bakal menjadi pemimpin besar dunia akhirat. Dia Nabi. Apa yang dia alami itu yang pernah dialami oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Jarak hidup antara Nabi kita dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam 2500 tahun. Melalui Nabi Musa Allah turunkan Taurat. Di dalam Taurat lagi-lagi Allah sampaikan rencananya menghadirkan Nabi Muhammad ke muka bumi. Dalam kitab Ulangan 33 ayat 2 diterangkan Tuhan telah datang melalui Torsina dan dia telah terbit buat mereka melalui Seir, dan dia pancarkan cahayanya yang begitu benderang melalui Gunung Paran. Di sini dijelaskan ada 3 tempat yang sangat monumental. Pertama, Torsina, tempat yang sangat identik dengan Nabi Musa. Seir, tempat penting yang sangat identik dengan Nabi Isa. Sedangkan Gunung Paran diterangkan dalam kitab Kejadian ayat 21, tempat di mana ibunda kita Hajar bersama anaknya Ismail menemukan sumur Zam-Zam, isyarat kota Makkah. Cahayanya lebih benderang dari situ, kata Taurat. Kayak watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini kan isyarat 3 tempat itu. Kalau baca tafsirnya, Nabi Muhammad Nabi satu-satunya yang lahir dari kota Makkah. Al-Quran pun mengakui itu. Al-Quran menyoroti itu. Al-Baqarah surah kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang pernah kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, sikap mereka kepada Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad sama baiknya seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.
bukan istri-istri. Saya nikahi istri saya usianya 19 tahun. Usia sebelum 9, saya nggak tahu akhlaknya seperti apa, sekolahnya seperti apa, pergaulannya kayak gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau anak saya, kapan dia lahir, lahirnya di mana, sama dokternya siapa, perawatnya siapa saja, jam berapa, tanggal berapa, kita ingat betul, Pak. Kita ingat betul. Dan orang Yahudi dan Nasrani sama baiknya, mereka padahal seperti itu, seperti itu. Sampai Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam, kasih tahu, kami itu mengenali Muhammad, Nabi Muhammad sama baiknya seperti kami mengenali anak-anak kami sendiri. Betul seperti yang dipotretkan oleh Al-Quranul Karim. Itu yang kemudian pendeta Buhairah, seorang Yahudi, menyorot. Ini ada kafilah masuk Syam, Suriah, dipayungi oleh awan di atasnya, gumpalan awan di atasnya, kayak payung gitu. Ada fenomena menarik nih, nggak seperti ini. Intel disebar. Lacak kafilah yang baru masuk jam sekian, kafilah dari mana? Siapa yang bimbing? Ajak mereka makan malam di sini. Makan. Dia lihat satu persatu orang yang hadir. Loh, nggak ada yang hadir nih. Dia tidak hadir nih. Ada anak yang tidak hadir nih. Iya, anaknya Abu Thalib lagi jaga dagangan di sana. Dipanggil, begitu sampai dia melihat, ada tanda-tanda kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Dia merintahkan kepada Abu Thalib segera bawa pulang lagi ke Makkah, karena Yahudi bakal akan mengejar-ngejar dan membunuh beliau. Mereka tahu betul Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu yang membuat mereka itu antipati dengan Islam dan umat Islam, karena memang Nabi Muhammad itu bukan datang dari Bani Ismail. Iya, bukan datang dari Bani Ismail, tapi dari Bani Israel. Hanya itu. Maka apapun ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mental sama mereka. Etnosentrisme mereka sangat kuat. Kekeranjiannya itu sangat kuat. Nah, kalau andai kata kekeranjian kita itu sangat kuat, ustadz yang datang dari bukan keranji kagak terima. Dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kitab Ta'zim Al-Middah karangan Imam Az-Zubki, beliau nukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW identifikasikan dirinya, kuntu nabiyyan, aku menjadi nabi, aku eksis, aku ada. Wa adam bainar ruh wal jasad, pada saat Adam masih dalam proses antara ruh dan jasad. Adam belum ada, Nabi sudah ada. Secara de facto manusia pertama Nabi ada. Tapi secara de jure, atau lebih tepat secara hakikiyah, hakikat, manusia pertama bukan Nabi Adam, tapi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa beliau baru dilahirkan 571 Masehi, tapi merencanakan menghadirkan Nabi Muhammad dilakukan pagi-pagi betul oleh Allah? Ada apa?
karena proyek yang mau diembankan kepada beliau, tugas yang mau disampaikan kepada Nabi kita, tugas yang belum pernah diemban oleh para Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita, jauh lebih besar, jauh lebih luas, bahkan boleh jadi jauh lebih berat. Apa proyeknya? Apa tugasnya? Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmatan, membawa pesan-pesan yang berisi rahmah. Yang rahmah itu harus berlaku bagi seluruh alam semesta. Satu tugas yang belum pernah Allah tugaskan kepada para nabi dan rasul sebelum nabi kita. Artinya nabi kita memenuhi standar kualifikasi langsung dari Allah, mampu mengemban tugas ini. Makanya nggak ada keluhan, nggak ada ogah-ogahan. Begitu ayat surat mau turunkan, ayat mau diturunkan, nabinya demo. Nanti dulu, gue lagi begini, gue lagi begini. Enggak. Beliau itu seakan-akan potret rahmah itu sendiri, kasih sayang itu sendiri. Yang tidak diperhitungkan oleh kita, beliau amalin itu karena kasih sayang. Wataknya itu kasih sayang banget. Dan itu Islam. Itu Islam. Kalau hadirnya rahmah bagi seluruh alam semesta menunjukkan bahwa 30 juz yang kita kenal, 114 surah, 6.236 ayat, semuanya muaranya satu, rahmah, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ya Allah, sahabat Anas bin Malik 11 tahun ngedampingin Nabi di rumah beliau, gak pernah, kata beliau, aku gak pernah terdengar Nabi mencelah-celah masakan atau minuman yang dihidangkan oleh istri-istri beliau. Air dihidangkan oleh ibunda kita Aisyah kepanasan, gak dicelah, gak dicelah, walaupun nyata-nyatanya kepanasan, ini uapnya kenceng banget. Itu karena rahmah, kasih sayang. Tidur malam Rasulullah belum pernah membalikkan badan dengan para istrinya. Begitu indahnya rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bini satu aja kadang-kadang, masya Allah. Kadang-kadang begitu masuk kamar, masing-masing main HP. Ini gimana? Main HP. Apalagi begitu masuk kamar, masalahnya belum ada solusinya. Yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur. Nyontoh siapa? Nyontoh siapa? Rasul itu lembut banget hatinya. Beliau kalau marah kepada para istrinya, tidak dengan mata yang nanar, wajah yang bengis, lidah mengeluarkan kata-kata kotor, air muka yang kejam, serem. Tidak. Cukup dengan mengeluarkan keringat dingin di kedua keningnya, semua istrinya langsung membaca. Cara-cara persuasif seperti ini yang sekarang miskin ditemukan dalam keluarga muslim hari ini. Saya menangis, Pak, karena kepala pengadilan agamanya teman saya waktu kuliah.
Ada satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Artinya di depan hidung kita semua nih. Dari Juni 2022 sampai Juni 2023, Pengadilan Agama di kabupaten itu menceraikan 1.200 pasangan. Mencontoh siapa? Mencontoh siapa? Padahal kita maulid terus, taklim terus tiap pagi. Kemana ilmunya? Targetnya apa dalam taklim kita? Kenapa antara Rasul dengan perilaku kita hari ini kok jauh sekali? 1.200 pasangan. Kalau dari 1.200 pasangan itu pada saat menceraikan istri, peristiwa itu masing-masing punya 2 anak. Itu artinya berapa anak itu? Yang gak ketahuan masa depannya kayak apa. Jadi komoditas, direbutin sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya cuek, kakek neneknya berantem. Ya Allah, nyontoh siapa? Sementara Nabi kita itu sosok yang penuh dengan kasih sayang. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Nabi bukan untuk mengejar popularitas, enggak. Bukan jaim-jaiman, enggak. Karena memang wahyu nuntun begitu, diturunkan menjadi perilaku hidupnya secara operatif. Dan itu bukan ditunjukkan pada saat beliau menerima wahyu dari Allah, enggak. Mulai dari awal, bahkan sebelum lahir ke muka bumi. Abdul Muttalib ini kan anaknya banyak, salah satunya Abdullah. Abdullah ini bakat dagangnya kuat, lintas beberapa negara. Kalau sekarang, pada saat satu perjalanan dagang ke Yaman, di antara Madinah dengan Yaman itu ada satu kerajaan yang rajanya punya anak janda cantik jelita. Jalan itu dilintasi oleh Abdullah. Dia melihat Abdullah, dia tatap, Masya Allah, aku jatuh cinta kepada orang ini. Karena dia melihat wajahnya, di jidatnya, di keningnya ada cahaya seperti cahaya matahari di pagi hari. Dia jatuh cinta. Namanya raja, anak raja, gak sembarang kalau jatuh cinta, gak diobrol pada orang sembarang. Dia sampaikan hasratnya itu kepada Abdullah, aku ingin menikah dengan engkau. Saya tidak bisa, karena urusan nikah itu kan masalah keluarga. Saya harus sampaikan orang tua saya dulu, terus balik ke orang tua saya dulu. Tujuan perjalanan saya ke Yaman, berdagang. Dia berlanjutkan perjalanan. Begitu selesai, pulang lagi, mampir kelewati. Aku dan kata, terbayang-bayang wajahmu ketika pertemuan pertama itu. Dia kuatkan perempuan itu, aku ke rumah dulu, aku sampaikan orang tua saya dulu. Jauh ke Mekah, ke Madinah jauh, apalagi ke Mekah. Begitu sampai di sana, kata Abdul Muttalib, Ma, kamu gak boleh nikah sama orang itu. Kamu harus nikah sama sepupu kamu, Aminah. Namanya bangsawan, aristokrat Arab, itu biasa sekufu dan biasa. Itu. Begitu nikah, hanya 2 bulan setelah itu dagang lagi ke Yaman, ngelewatin kerajaan yang sama.
Begitu sampai di sana, dia dingin menyambut kedatangan Abdullah. Dingin. Tidak ada ungkapan kalimat-kalimat cinta yang indah. Ditanya sama dayang-dayangnya, selir-selirnya, aku sudah tidak cinta lagi kepada Abdullah karena tidak ada yang menarik dari Abdullah. Karena rupanya cahaya seperti mentari di keningnya udah masuk ke rahim ibunda kita Aminah. Dipersiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak jatuh cinta lagi, tidak mencintai lagi Abdullah. Begitu lahir, karena ayahnya usia 2 bulan, meninggal dalam kandungan. Ayahnya meninggal, yatim. Biasanya hidup yang terlunta-lunta di kalangan Mekah pada saat itu, masa jahiliyah itu janda sama anak-anak yatim, Pak. Maka dia bandingkan sebagai standar Allah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan itu kebanyakan dari kaum janda miskin itu. Kalau kita nggak mau pilih mereka, kita pendusta agama walaupun tahajud tiap malam, walaupun saum Senin Kamis terus. Pendusta agama, pembohong, nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat yang kita kerjakan bukan sholat gerakan ansih, tapi juga punya pesan moral yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena miskin, tradisi Arab itu kan begitu lahir, anak-anaknya disusui sama ibu susuan. Beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah jauh. Kalau dalam kota bayarannya mahal, tinggi-tinggi bayarannya, kontraknya, MOU-nya itu mewah banget. Makanya kemudian jauh di dusun As-Sa'diyah, jauh. Dan yang menariknya, Nabi Muhammad pada masa bayinya sekalipun, Pak, nggak pernah nangis. Kalaupun nangis, kalau terbuka auratnya, Pak, karena dia nggak bisa tutup aurat. Begitu Halimatus Sa'diyah membaca isyarat ini, feeling seorang itu pasti tinggi, pasti kuat. Dia tutupin, dia nggak nangis lagi. Itu kerennya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil padang peternakan di kalangan di sekitar As-Sa'diyah yang tadinya kering rumput-rumputan, begitu Nabi hadir hijau royo-royo. Air susu kambing yang tadinya kering menjadi melimpah. Hadirnya Nabi SAW, keberkahan buat lingkungan. Sampai 5 tahun disusui. Quran kan ngasih tahu 2 tahun. 2 tahun. Tapi karena nggak ada duit buat tembus, akhirnya sampai 5 tahun. Hanya beberapa bulan dikembalikan kepada Aminah, dibawa ke Madinah, ziarah kubur ayahnya, pulang dari sana di kampung Abwa, meninggal ibunya di situ. Lengkaplah dia menjadi yatim piatu. Nabi, calon Rasul, hidup gak punya ayah, gak punya ibu. Usia 6 tahun. Lalu dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib, hanya 2 tahun. Usia 8 tahun pindah dengan Abu Thalib, anaknya banyak.
Makanya kadang-kadang pada waktu makan, udah ini jatah makan piringnya Nabi, diambil sama anak-anak yang lain. Beliau diam saja, tidak protes. Penuh kasih sayang. Sampai usia 8 tahun kalian ketika rumah Pak Mantu kayak begini, dalam rumahnya istrinya kayak begini, ya Allah. Sampai beliau memutuskan untuk membangun metal wirausaha, keluar ternak kambing. Saking luar biasa amanahnya pada usia segitu, jadi ketua asosiasi peternak kambing, Pak. Karena beliau itu kinerja pelihara kambingnya tinggi sekali, nombongnya luar. Kalau ada kambing yang sakit, itu dia obatin sambil digendong, Pak. Karena kasih sayang. Tapi kalau peternak yang lain, kambingnya di mana, dia di mana. Kambingnya lagi di situ, dia main bola di sini. Ada kambing yang diterkam oleh serigala, ya kita tahu. 1000 kambing pada waktu pagi, 1000 kambing pada waktu sore, nggak berkurang karena tanggung jawab yang sangat tinggi. Sampai melihat etos amanahnya yang begitu kuat. Abu Thalib ngajarin dagang, Nabi pun magang kepada Nabi, kepada Abu Thalib ke Syam, Suriah. Pelajaran dagangnya begitu kuat. Nih kelihatannya kita boleh nawarin diri, cari investor. Ada seorang tokoh, dia wanita, namanya Khadijah. Dia punya modal yang 2/3. Kalau sudah level itu nggak cocok buat beliau tuh, jangan. Saham ekonomi masyarakat Mekah itu 2/3% milik Khadijah. Di bawah ke sana. Masya Allah, hasil dagangannya cepat laku, Pak. Orang-orang lain pasang harga tinggi-tinggi, Nabi yang penting duit putar terus. Ya itu yang diamalin sama Cina hari ini, Pak. Kita jual jujur 1 2.000, 1 2.000. Orang Cina jualnya 1.000. Cepat habis yang mana kira-kira? Yang 1.000. Tapi untungnya hanya 300. Untungnya hanya 300. Tapi muter terus. Akhirnya apa? Dalam waktu beberapa hari doang, beberapa bulan doang, punya mobil, punya rumah sendiri. Kitanya 2.000. Begitu pulang separuh kita makan, separuh lagi. Masya Allah. Itu Nabi itu. Coba kadang-kadang bolak-balik 3 kali nih. Ini sebagian pedagang itu masih ada juga barangnya belum laku-laku. Ini Masya Allah, asisten pribadi Khadijah, motret nih, kinerja dagang beliau Nabi begitu luar biasa. Disampaikan itu kepada Khadijah. Khadijah jatuh cinta. Yang tadinya hanya relasi dagang, investor dengan ini jatuh cinta. Disampaikan Maisarah kepada Abu Thalib. Khadijah berniat begini, kamu enggak, ini kamu salah alamat nih. Dia kan orang kaya, Muhammad itu orang miskin, kan itu orang miskin. Enggak, dia sungguh-sungguh mencintai Muhammad. Akhirnya nikah. Jadi penuh kasih sayang itu bukan setelah menerima wahyu saja, dan sebelumnya. Saat ketika aristokrat Mekah pada selisih siapa yang lebih berhak
mengangkat Hajar Aswad untuk ditaruh lagi di tempatnya semula. Pada saat itu semuanya pokoknya deadlock, buntu. Jalan keluarnya apa? Akhirnya mereka sepakat malam itu, pokoknya gini, siapapun yang masuk ke haram ini lebih dulu di pagi hari besok nih, maka kita daulat dia sebagai solusinya. Apapun yang dia tawarkan sebagai solusi, kita harus jalani. Allah takdirkan besoknya Nabi kita Muhammad SAW. Dulu disampaikan kepada Nabi kita, kami tadi berselisih begini. Kalau begitu gini, dia buka sorbannya, ada 4 sudut, masing-masing kepala suku megang setiap sudut, lalu beliau ambil Hajar Aswad taruh di atas sorbannya, dibawa ke sampai di sana baru beliau taruh dia ke tempat Hajar Aswad itu. Elegan betul. Dari situ kemudian beliau dijuluki Muhammad Al-Amin. Al-Amin punya integritas yang sangat tinggi, tokoh yang memiliki integritas yang sangat. Pada saat usianya masih 16 tahun, usia SMA. Lalu 25 tahun nikah dengan ibunda kita Khadijah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Rasul itu sosok yang penuh dengan rahmah. Tatapan matanya rahmah, pendengaran telinganya rahmah, lidah pada saat bertutur rahmah, mulut pada saat mengunyah rahmah, kaki melangkah penuh dengan rahmah, tangan pada saat bekerja penuh dengan rahmah, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan rahmah, kasih sayang. Itu inti substansi dari ajaran agama kita. Jadi kalau ada rumah tangga, ini suaminya KDRT sama istrinya, ini gimana? Kan sedih. Suaminya namanya Muhammad lagi. Ya Allah, ini miris kita, Pak. Dunia kita hanya, kalau usia kita dijatahin 70 tahun, hanya 70 tahun dunia kita. Setelah itu membentang di depan kita akhirat tanpa batas toh. Jangan sampai 70 tahun atau 60 tahun misalnya, karena kita balik 10 tahun atau 12 tahun, 58 tahun kita hidup. Ayo, untuk akhirat kita yang tanpa batas itu, tanpa ruang dan waktu itu, jangan korbankan kehidupan yang sebentar, taktis jangka pendek, untuk mengorbankan kehidupan strategis jangka panjang, akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil alamin, Pak, lil alamin. Dan ajaran Nabi kita ini bukan hanya untuk manusia saja, semua. Tumbuh-tumbuhan misalnya, flora, tumbuh-tumbuhan. Ada nggak ayat yang bicara tentang tumbuh-tumbuhan? Surah Al-A'la yang sering dibaca saat salat Jumat. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج. Dia Allah yang telah menumbuhkan rumput-rumputan. Pernah nggak kita lagi makan malam bersama keluarga bicarain rumput? Apalagi kalau rumah kita nggak ada tamannya. Al-Quran bicara. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Dan sebelumnya alladzi qaddara fahada. Semua yang Allah cipta diciptakan juga kadarnya, ukurannya, takdirnya. Fahada, lalu kemudian dibimbingnya, diberi hidayah, diberi petunjuk, dididik oleh Allah, dituntun proses tumbuh
tubuhnya sampai kemudian ketiadaannya. Kalau rumput, dia tumbuh hijau, setelah itu kemudian menguning, lalu kering kehitam-hitaman. Itu takdir yang Allah berikan kepada rumput. Kalau manusia beda. Untuk lahir aja dia harus ngotak, ngekos gratis 9 bulan 10 hari dalam kandung. Semua manusia sama prosesnya, kecuali Adam dan Ibunda kita Hawa. Lalu lahir menjadi bayi, anak-anak remaja dewasa. Sekarang ruang dan waktu mengantar kita menginjak usia seperti sekarang ini. Tapi jangan menganggap dunia kita selamanya, akan ada saatnya kita dipindahkan pada dimensi yang berbeda, tidak seperti dimensi yang hari ini kita jalani. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kenapa Al-Quran Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, ternyata bukan orang aja, tapi juga rumput-rumputan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dzalikal kitab, dzalika itu kan ismul isyarah lil ba'id, kata penunjuk jarak jauh, artinya menggambarkan ketinggian Al-Quran. Kok bicara rumput-rumputan? Nggak keren banget. Nabi kita hadir rahmatan lil alamin. Artinya keberislaman kita jangankan kepada tetangga, kepada sesama manusia, rumput-rumputan pun harus merasakan manfaat kehadiran keislaman kita. Jadi kalau punya rumput di depan rumah, pagi harus disiram. Apalagi malam lagi musim kemarau kayak begini, gak boleh nazolim, gak boleh. Hari gini di mana halal haram gak kelihatan lagi batas-batasnya, benar salah disumbirkan, semuanya jadi ngaco hari ini. Kita gak boleh ikut-ikutan ngaco. Kita tetap sibuk ngejalanin ajaran agama kita. Gak boleh ikut-ikutan. Standar kita tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Al-halal bayyin wal haramu. Gak boleh disumir-sumirkan, gak boleh diremeng-remengkan. Standar kita baku. Kalau rumput-rumputan aja disebut dalam Al-Quran, apalagi pohon-pohon besar yang ada di hutan-hutan, pegunungan, gunung, bukit-bukit. Gak boleh lakukan ilhalohin dong, nebak sembarangan. Hari ini ratusan juta hektar kita hilang. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, hilang semua. Jadi pabrik, illegal logging, nebak tanpa harus reboisasi dan lain sebagainya, udah hancur. Artinya apa? Dalam konteks ini kita nggak Islam, walaupun KTP Islam. Binatang flora. Rasul ngasih tahu ada seorang perempuan tahajudnya kayak udah jadi kewajiban, nangis kalau dalam satu malam nggak tahajud. Senin Kamis, tapi dia jatuh oleh seekor kucing. Kucingnya diikat, nggak dikasih makan, lalu mati kucingnya. Rasul mengatakan ini perempuan di akhirat nanti neraka, walaupun tahajud tiap malam. Gitu. Masya Allah. Ada juga perempuan lagi, masa lalunya kelam, rekam jejaknya gak bagus. Saat ketika dia tobat kepada Allah, air mata tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul konsistensi dalam kalbunya,
rasa pede yang luar biasa, ingin hijrah dari majelis itu, desa itu, kota itu. Dalam perjalanan dia ketemu dengan seekor anjing. Di sampingnya ada sumur. Anjingnya sedang kehausan. Muncul rasa iba. Dia turun ke bawah dengan terompahnya dan naik ke atas air yang segitu-gitunya diserahkan kepada anjing buat melepaskan dahaga. Karena suburnya di padang pasir dalam, cedera, mungkin kecapean, mati dia, meninggal beliau. Begitu meninggal, Nabi mengatakan ini perempuan di akhirat kelak fil jannah, tempatnya surga. Padahal dalam mazhabul arba, kita fikih 4 mazhab, anjing itu binatang najis. Nolongin anjing malah dapat surga. Nolongin anjing malah dapat surga. Kalau ngezolimin kucing saja dapat neraka, gimana kalau ngezolimin sak bangsa? Ngeri bang, ngeri, nggak ada kebanggaan. Kita punya uang 5.000, 15.000 dari pasar Keranji ke sini naik bajai 15.000, 20.000, tapi keluar dari bajai, turun dari bajai penuh dengan kebanggaan daripada naik jet. Tapi tidak ada kebanggaan sama sekali, dibully semua masyarakat bangsa. Gak ada kebanggaan, gak ada kebanggaan, kemewahan, kemegahan, gak ada, hambar semuanya. Mending mana turun dari Alphard tapi hasil korupsi daripada turun dari bajai atau becak tapi dengan kebanggaan, harga diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari akumulasi semua kehidupan Nabi selama dakwahnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari untuk menyampaikan pesan-pesan 30 juz dalam kehidupan beliau. Semua akhlaknya, kinerjanya, rekam jejaknya dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la ala, benar-benar di atas. Artinya Nabi kita bukan kelas menengah apalagi rendah. Kualifikasi kemanusiaannya, bukan manusianya, kualifikasi kemanusiaannya bukan kelas menengah apalagi rendah. La ala, benar-benar di atas. Apa yang di atas? Khuluq, akhlaknya itu azimun, tinggi, agung, mulia. Bayangin hari ini di bumi ada 8 miliar manusia. Dari 8 miliar manusia, 1 manusia jadi pusat perhatian Allah di langit. Kayak apa? Kayak apa? Masya Allah. Keren banget Pak, keren banget. Nah yang menariknya, setelah dipuji kinerja Nabi SAW, diturunkan menjadi pesan moral buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo teladani Nabi SAW, teladani. Dan jangan dikerucutkan, direduksi hanya meneladani ibadah-ibadah waktunya saja. Bertetangganya enggak, berumah tangganya enggak, nuntut ilmunya enggak, kerja di kantornya enggak, tapi giliran sholat nyontoh Nabi. Salah. Harus semua total, karena beliau itu pribadinya utuh, rahmah. Rugi kalau nggak nyontoh Nabi SAW. Makanya ngefans itu harus ngefans kepada Nabi kita. Pak Ustaz, kalau Nabi kita tahajudnya sebegitu rupa, An-Nabi, saya kan bukan Nabi.
walaupun Muslim agama saya Islam. Bapak Ibu, jari telunjuk ini hanya bisa menunjuk gunung. Ini Gunung Salak, ini Gunung Pangrango, ini Gunung Rinjani, ini Gunung Berbau. Tapi dia tidak bisa merangkulnya. Apa yang tidak bisa secara maksimal untuk kita contoh dari Nabi, bukan berarti kita buang semuanya. Karena sampai kapanpun kita nggak bisa menjadi seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapanpun nggak bisa. Kesehatan dan keseimbangan mental yang sangat kuat datang daktur ingin mengunduskan pedang mau membunuh Nabi. Apa yang terjadi? Ketika mendengar nama Allah, gemetar seluruh tubuhnya, ambruk dia, diambil pedangnya oleh Nabi. Nabi giliran kasih tahu, daktur, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang nolong engkau? Gak ada Muhammad, kecuali engkau mau memaafkan kesalahanku. Di tempat itu juga Pak, gak butuh sore atau sejam lagi. Ya gini deh, saya ngobrol dulu dengan paman-paman saya dulu, ngobrol dulu dengan sahabat saya dulu. Enggak, di tempat itu juga dia beri maaf kepada daktur. Itu bayangkan itu. Kita hanya dikasih waktu 3 hari. Kalau dia mati sama bini 3 hari, jangan lebih dari 3 hari, nggak sehat buat anak-anak tuh. 3 hari itu bukan pembolehan, artinya begini, saat dimana kita melatih mematangkan emosionalitas diri. Saat dimana kita memetakan persoalan-persoalan, ini kenapa nih. Tapi sebelum 3 hari diharapkan sudah ada rekonsiliasi, sudah ada saling yang paling dewasa. Udah kayak seperti Rasul di tempat yang sama, sayang, apa yang salah? Papa belum menjadi suami yang sempurna buat mama. Begitu sejam kemudian datang istri, Papa, rupanya mama yang salah, bukan Papa. Dan biasanya energi kejadian itu bisa berasa sampai 1 bulan, 6 bulan. Karena apa? Rasa malu karena Allah. Itu membuat introspeksinya lebih tajam dari dalam diri seorang istri. Karena kita ngamalin akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, kalau ada soal, ada pertanyaan, maka dipersilakan. Kita punya waktu 9 menit ke depan untuk tanya jawab. Maka bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi wabarakatuh. Maka sesuai dengan tema kita pagi ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, di mana tadi kita telah panjang lebar menjelaskan kepada kita bagaimana dan siapa Rasulullah SAW yang mestinya harus kita teladani dalam kehidupan ini. Tetapi kan akhir-akhir ini dalam kehidupan kita sekarang, umat Islam itu sudah distigma sebagai teroris lah, atau umat yang intoleran lah, atau Islam garis keras lah gitu. Ini kan akhirnya mengkonfirmasi kepada kita bahwa kita itu tidak bisa menerapkan menteladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, atau memang pemahaman yang berlebihan kayak. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Ya. Kedua, gini Kiai, ada satu lagi, bagaimana kita mengimplementasikan atau mengamalkan, mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana kita itu di negara kita sekarang ini kan lagi mengkampanyekan kerukunan antar umat beragama, sedangkan di dalam ayat dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kuffar rahamau bainahum. Demikian Kiai. Terima kasih.
Iya, Bapak Ibu, pertanyaannya luar biasa dan bagus sekali. Yang pertama, ini mohon maaf, analisa seorang pakar futurologi dunia, Alvin Toffler. Gelombang dunia ini 3. Pertama, pertanian, irigasi. Kemudian gelombang kedua industri. Gelombang ketiga adalah informasi. Kita ini sedang berada pada gelombang ketiga. Instrumen informasi komunikasi begitu kuatnya, membuat dunia yang tadinya begitu luas banget terasa begitu sempitnya. Saat ini juga kita bisa ngobrol dengan saudara kita di Medan. Saya orang Flores, di Flores. Saat ini juga, bahkan di belahan pun manapun. Karena sekarang ini gelombang ketiga. Maka stigma-stigma tadi itu bisa menjadi komunitas. Jadi barang jualan, Pak. Untuk mempertegas dan membolehkan. Kalau begitu, hajar Palestina boleh, hajar Morok boleh, hajar Bangladesh boleh, hajar Myanmar boleh. Karena Muslim itu teroris. Padahal Islam dan Muslim kan beda. Kalau Islam itu kan rahmatan lil. Kalau Muslim kan kadang-kadang ngamalin agama ini penuh kepentingan, apalagi ini ada jembatan, ada kendaraan politik, ada kendaraan ekonomi, ada macam-macam tampilan manusia ini udah, Masya Allah, itu. Maka yang saya ingin kasih tahu adalah biarin seperti itu, tapi kita tetap istiqomah. Sibukkan diri ngamalin ajaran agama kita yang rahmatan lil alamin ini. Di mana Pak Ustaz? Di rumah tangga kita dulu, di dalam pintu rumah kita dulu. Sebagai suami, kita sudah menampilkan diri kita sebagai rahmah untuk istri kita, apa belum? Sebagai istri, kita sudah menampilkan ajaran rahmah dari Rasulullah untuk suami kita, apa belum? Sebagai orang tua, kita turunkan ajaran rahmah kepada anak-anak kita, apa belum? Sehingga kadang-kadang begitu pagi hari kita mau ngasih jajan, pertimbangan kita itu kadang-kadang jelimet. Ini tiga-tiganya baik banget, kasih jajan 2.000, ya Allah, akhirnya naikin lagi, karena soleh semua. Paginya ke masjid, sholat subuh, pulangnya nyapu halaman, dia tilawah Al-Quran. Pertimbangan kita, jidat kita jadi mengkerut. Tega gue, ngasih 2.000, kepengen ngasih 5.000. Ada rizki, kasih 5.000, karena soleh. Karena kita ngamalin Quran, ngamalin Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita menjadikan ayat-ayat itu sebagai ujian atas diri kita, turunin menjadi ajaran agama kita. Jangan sama menjadi pemahaman kita aja. Yang kedua, tentang toleransi. Memang agama kita, apalagi Indonesia ini kan menjemuk banget. Kita keluar aja udah menjemuk banget. Dalam rumah aja udah menjemuk banget, Pak. Itu. Caranya gimana? Semuanya harus ikutin prinsip-prinsip iman yang kuat. Iman itu apa? Taat, bawaannya kepengen taatnya kemana? Kepada Allah. Allah maunya misalnya kepada sesama muslim kita harus rahmah, ruhamahu bainahum. Tapi kalau sesama non-muslim, kita nggak boleh rahmah, tapi juga harus asyidda'u 'alal kufar. Tegas itu
dalam sikap, Pak. Artinya kalau saya di kampung saya di Flores, kalau sudah di pedalaman gak ada masjid, Pak. Maka kalau saya sholat, minta tuan kebunnya daun pisangnya, sholat di kebun. Sholat ke gereja, jangan ke masjid. Itu namanya tegas. Itu. Ini hari ini maaf. Nah itu tuh. Halal sudah nyata, haram sudah nyata, disumir-sumirin, Pak. Kalau di kampung saya, kerja partainya ini, begitu dia pulang dari haji, haleluya, Pak, penyambutannya. Haleluya. Begitu saya tanya, katanya itu toleransi. Tapi juga ada jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki sesembahan orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Itu elegannya Allah. Artinya prinsip ini harus menjadi kejati dirian kita. Gak boleh kita mencaci maki, biarin aja. Fayasubullah anhum bighairi ilm. Sebab boleh jadi dia akan menghadap kamu, menantang kamu dengan tantangan yang tanpa ilmu, keras, kasar, brutal. Allah jadi direndahkan, Nabi kita jadi direndahkan, Al-Quran menjadi bermasalah di mata dia. Waktu kejadian di sana, di Ambon, kena juga di Kupang tuh, berefek ke Kupang. Ada seorang pendeta masuk masjid raya di Kupang, dikencingin Quran. 6 bulan setelah kejadian, sampai mati gak bisa kencing lagi, mati dia. Kita dituntut untuk menjadi teladan. Udah, maka orang lain akan menghormati kita. Kalau apalagi kita mayoritas, orang lain akan menghormati kita, menghargai kita. Karena di peradaban yang kita terapkan ini peradaban tingkat tinggi ini, tingkat tinggi. Dalam Quran saja, Al-Haqqu mir Rabbikum. Al-Kahfi surah 20 ayat 29. 28. Al-Haqqu mir Rabbikum. Kebenaran itu datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Ketika engkau sampaikan dakwah ini kepada orang lain sebagai kebenaran Islam, lalu kemudian mereka merespon dengan beriman, monggo silakan beriman. Faman syaa'a falyakfur. Mau kufur pun monggo silakan kufur. Allah kasih kebebasan kepada kita. Tapi resiko dari sebuah pilihan adalah tanggung jawab sendiri. Milih kufur, 1 minggu ke depan ditakdirkan meninggal, masuk ke lubang kubur, ternyata gelap, ketemu dengan azab kubur. Ya itu, jangan salahin Allah, salahin deh. Karena yang milih kufur bukan Allah, ente. Kalau kita milih muslim, lalu kemudian pagi subuh kita kayak begini, habis itu kita diberi kesabaran untuk menuntut ilmu, dapat ilmu, kita ngamalin di rumah kita. 1 minggu ke depan kita diwafatkan oleh Allah, ketemu dengan nikmat kubur. Itu kecerdasan, konsekuensi logis dari kecerdasan pilihan yang kita lakukan. Dan itu fair banget. Tapi kita punya prinsip, gak boleh nyampur sana nyampur tanpa ada identitas yang jelas. Satu lagi barangkali, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo, soalnya kelihatan dari sini banyak masalah nih. Ya Pak.
Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak kan Nabi dan Rasul itu sebelumnya dari kecil tuh jadi pengembala. Nah, hikmahnya itu apa sih hikmah yang ingin jadi pengembala pekerjaan? Lantas di zaman sekarang apa yang sama sepadan dengan pekerjaan pengembala? Gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Memang rata-rata para Nabi dan Rasul itu pengembala. Di tempat saya juga sama, di Flores. Tempatnya kering, savana, luas. Saya sampaikan kepada teman-teman saya di sana, ayo, Allah cinta Afrika yang tandus, tapi kemudian Allah tempatkan manusia-manusia. Artinya Allah cukupkan fasilitas di sana untuk mereka bisa hidup. Kalau Allah ciptakan kita kota Lembata atau pulau Lembata seperti ini, Flores seperti ini, itu artinya Allah sudah siapkan fasilitas untuk kita bisa hidup di sini. Yang paling mungkin untuk itu adalah bertani, tapi harus pakai ilmu. Nelayan, nangkep ikan, tapi harus pakai ilmu. Itu. Lalu kemudian bertani, nelayan, sama berdagang. Ayo tempatkan itu, kita pasti diberi potensi oleh Allah untuk itu. Asal sedikit dikembangkan, bisa menjemput rezeki-rezeki yang Allah sudah jamin untuk kita. Itu. Jadi kita nggak boleh picik, nggak boleh sempit, kita nggak bisa hidup kalau nggak ke Malaysia. Karena di sana tuh eksodus ke Malaysia-nya tinggi, Pak. Merantau ke Malaysia-nya tinggi. Itu. Kalau saya malah ke Jawa. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Nah, hampir semua para nabi beternak, yang keempatnya beternak. Saya dulu punya 50-an kambing, Pak. Bersahabat dengan kambing itu enak banget tuh. Begitu pagi hari kita mau keluarin dia dari kandangnya untuk kita ikat di pohon-pohon savana yang luas, itu dia udah manggil kita, itu udah kangen sama kita. Padahal kita dari jauh itu, bau kita udah nyampe duluan. Begitu kita buka kandangnya, mereka senang sekali. Ada yang lari, ada yang masih berdiri di situ, seakan mengucapkan terima kasih. Karena memang ada manusia kayak gitu kan, bisa mengucapkan terima kasih. Ada yang tak mau terima kasih walaupun dibayarin. Ada manusia kayak begitu kan. Nah, kalau manusia yang punya otak aja seperti itu, apalagi kambing. Tapi dia punya insting yang sangat kuat, diarahkan oleh Allah untuk mempertajamnya. Dia mengucapkan terima kasih, berhenti, berdiri dia di situ, lalu kemudian dia seakan ngobrol dengan kita. Kurang lebih seperti saya membayangin itu. Orang beternak itu budaya telitinya kuat, analisanya kuat, menganalisa sebuah persoalan itu tuntas. 1000 kambing, 1000 ekor harus sampai sore. Maka dia teliti betul. Ada yang orang lain jalannya ada, ini kok pincang nih, ada apa nih? Dia ambil, dia gendong, dia cobatin. Habis itu dia kasih perhatian khusus. Habis itu temenan sama kita, itu begitu kuatnya, Pak. Begitu kuatnya tukang itu. Masya Allah, Masya Allah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan etos pengembala yang sangat amanah, sangat luar biasa tingginya. Saya menjadi kepala asosiasi peternak kambing, padahal usianya masih 8 tahun, Pak. 8, 9 sampai 12 diajak dagang. Itu. Artinya apa? Yang seperti ini, etos ini dibutuhkan di mana-mana. Mau kerja apapun harus punya analisa yang kuat dan harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Jangan sembrono.
Yang kedua sobar Pak, sobar yang didapat dari pengembala itu, sobar. Ini orang sobar banget, padahal nggak tamat SD, rupanya dia dapat dari kami. Dia dapat dari gembala-gembalanya, peternaknya tuh. Karena ilmu itu nggak mesti harus di sekolah, padahal nggak tamat SD Pak. Tapi sama istrinya rukun banget, anak-anaknya baik banget di kampung saya. Lalu kemudian saya ngebayangin, kalau begitu Rasul punya kematangan emosional yang sangat luar biasa berkualitas ya, karena berhadapan dengan sekian banyak kambing ini. Sabarnya luar biasa. Tinggal dengan anak-anak pamannya, diambil anak-anak pamannya ganti baju nih, dibeliin baju baru, nggak dapat ganti baju baru, dia diam aja. Atau misalnya dia dapat dan kemudian direbutin sama anak-anak pamannya yang lain, dia diam saja, tidak protes, tidak ngadu sama istri pamannya, bibinya, tidak ngadu kepada pamannya. Itu Rasul, sabar banget, sabar banget. Yang ketiga jujur Pak. Nabi itu jujur sekali. Nabi itu jujur sekali. Tidak ada jengkal tanah yang tidak ada kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rumah tangganya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, mengatur bangsa dan negaranya penuh dengan kejujuran Pak. Penuh dengan kejujuran. Karena apapun yang terjadi pada gembala-gembalanya disampaikan ke majikannya sebagai laporan mingguan, laporan bulanan, dan lain sebagainya. Oh, ini kelihatannya udah dilempar ke pasar itu Pak. Bukan setelah itu begitu dijual lalu duitnya diminta. Saya berapa persennya Pak? Enggak. Iya, sabar. Ya Allah. Sekarang ini kadang-kadang ada punya paradigma. Sekarang ini jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini paradigma berpikir yang ngaco. Kayak pemimpin dia di atas, ngaco. Agamanya taruh di mana? Optimisme hidupnya ditaruh di mana? Pakai apa? Pakai gimana? Ada kekuburan. Makanya datang ke Al-Falah pagi-pagi kayak begini. Sehingga apa? Diguyur dengan ilmu. Saudara-saudaraku sekalian, itu sebabnya mari sama-sama, kalau kita kaitan dengan tema ini, konklusinya adalah tiap tahun kita memperingati Maulid Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Kita bisa evaluasi diri kita, kecintaan kita kepada Rasul sudah sejauh mana? Masih di bibir aja, atau sudah menunjukin dalam sikap dan perbuatan, cara sholat doang, atau sudah cara berumah tangga juga? Saya berjamaah di masjid saja, atau berjamaah hidup bermasyarakat, berinteraksi dengan sesama masyarakat di sekitarnya? Kita evaluasi. Walaupun harus diakui kita nggak bisa sampai kapanpun menjadi seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kelasnya memang beda. Buat menghadirkan beliau aja, Nabi Adam belum ada, Nabi sudah ada. Kita beda. Dan kita bersyukur hari ini masih menjadi Muslim Pak. Dan mudah-mudahan Muslimnya kita sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa kita memang beriman. Kata Muslim dengan mukmin beda Pak. Sebagai penutup, dan ini konklusi juga. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui datang demonstrasikan kepada Nabi, ya Rasul, kami telah beriman kepada Allah. Pada saat itu iman mereka diveto sama Allah. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'min. Katakan Muhammad, lam tu'min, kamu belum beriman.
Pengakuan iman kamu hanya sebatas pengakuan verbal di lidah. Walakin qulu aslamna, sampaikan kepada mereka, katakan kami ini masih Islam, masih Muslim. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum nyampe sampai kepada qalbu, masih dalam perjalanan. Makanya mesti tinggal dekat masjid tapi belum masuk ke dalam, karena masih Muslim, belum beriman. Kalau sudah beriman, dia mau masuk. Dia mau masuk. Nih pertanda kita sudah beriman nih. Jaga iman kita. Kita turunkan itu menjadi sikap dan perilaku hidup kita, sehingga nyata betul identitas kita, diri kita adalah Muslim sejati dalam hidup. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini silaturahim yang diberkahi. Semoga datangnya kita, duduknya kita, taklimnya kita, semua ibadah yang kita kerjakan pada hari ini ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.